Timnas tiba di Bali hari ini, langsung serius gelar latihan ala tim elit Eropa. Malaysia dibikin syok melihat wajah baru Timnas. Timnas Jepang turunkan skuad B hadapi Timnas Indonesia. Kabar baik bagi Timnas Australia ketimpa kabar buruk. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Timnas tiba di Bali hari ini, langsung serius gelar latihan ala tim elit Eropa. Para pemain Timnas Indonesia mulai menginjakkan kaki di Bali untuk menjalani TC jelang Piala AFF 2024. Meski demikian, beberapa pemain belum hadir seperti Rafael Struijk hingga Pratama Arhan. Merujuk jadwal, Timnas Indonesia asuhan Sintayong akan mulai menggelar TC untuk Piala AFF 2024 mulai hari ini. Sebagian pemain diketahui sudah hadir di lokasi sehari sebelum TC yang akan berlangsung di Bali United Training Center Pantai Purnama. Hal itu diketahui sebagaimana unggahan akun Instagram @timnasindonesia. Beberapa pemain terlihat datang disambut staf pelatih Garuda seperti Yo Jae-hoon dan Nova Arianto. Para pemain yang sudah hadir antara lain Cahya Supriyadi, Arkan Kakak, Arkan Fikri, Doni Tripamukas, Made Tito, Muhammad Ferrari, dan Kade Arer. Mereka semua menyampaikan kesiapan untuk berjuang di Piala AFF 2024. Dukungan pun diharapkan bisa didapat dari para penggemar. Di sisi lain, para pemain berstatus abroad yang berkarir di luar negeri belum terlihat hadir. Sebut saja Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Justin Hubner kemungkinan akan menyusul. TC di Bali rencananya berlangsung sampai 5 Desember. Setelah itu Armada Sintayong akan bertolak ke Yangon bersiap melakoni laga perdana Piala AFF melawan Myanmar. Piala AFF 2024 akan digelar pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Tim Merah Putih berada di grup B bersama Vietnam, Laos, Filipina, dan Myanmar. Malaysia dibikin syok melihat wajah baru Timnas. Seorang pengamat sepak bola asal Malaysia, Sulakbal Karim, mengungkapkan kegelisahannya jelang Piala AFF 2024. Turnamen yang sekarang berganti menjadi ASEAN Cup bakal digelar mulai 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Turnamen besar se-Asia Tenggara ini akan diikuti oleh 10 peserta dan bakal dibagi menjadi 2 grup masing-masing diisi 5 negara. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya tim peserta Piala AFF 2024 yang masih aktif berjuang di pegelaran kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, selain skuad Garuda, mereka gagal melaju ke putaran ketiga. Sebagai informasi, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 berisikan oleh negara-negara kuat di Asia Tenggara. Timnas Indonesia sendiri menghadapi tim yang langganan masuk ke Piala Dunia seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Tidak mudah untuk berjuang di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, Timnas Indonesia masih memiliki peluang lebar untuk merebut tiket lolos ke putaran final di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan pertandingan terakhir Timnas Indonesia mampu menaklukkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Hasil tersebut membuat skuad Garuda bertengger di peringkat 3 klasemen sementara grup C, hanya terpaut 1 poin dari Australia yang di posisi kedua. Menyadari kekuatan Timnas Indonesia semakin bagus, pengamat asal Malaysia ketar-ketir sampai panas dingin dan tentunya sampai syok. Ia gelisah apabila Malaysia tiba-tiba bertemu Indonesia di babak gugur. Seperti diketahui pada babak grup, Indonesia dan Malaysia tidak menghuni satu kelompok yang sama. Namun, keduanya bisa bertemu di semifinal. Oleh sebabnya, pengamat asal Malaysia takut Harimau Malaya dibantai skuad Garuda. Ia merasa Harimau Malaya wajib mewaspadai tim Indonesia yang meskipun dihuni pemain muda. Secara prestasi di pagelaran ASEAN Cup, Malaysia lebih unggul dari Indonesia karena mereka sudah mampu meraih 1 gelar juara, sementara itu skuad Garuda belum pernah sama sekali. Timnas Jepang turunkan skuad B hadapi Timnas Indonesia. Calvin Verdong, pemain Timnas Indonesia yang juga membela klub NEC Nijmegen di Liga Belanda, optimis dengan peluang Indonesia melaju Piala Dunia 2026. Hanya saja, dia tetap melihat Jepang sebagai tim kuat untuk bisa dikalahkan Timnas Indonesia. Optimisme ini muncul setelah kemenangan penting 2-0 atas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi. Menurut Verdong, hasil positif ini menjadi momen krusial bagi Indonesia meskipun sebelumnya sempat mengalami kekalahan telak 0-4 melawan Jepang. Kemenangan atas Arab Saudi disebutkan sebagai langkah besar yang membuka peluang Timnas Indonesia untuk mengukir sejarah baru. Verdong menilai perjalanan Timnas Indonesia kini berada sepenuhnya dalam kendali tim. 2 laga kandang yang masih tersisa ditambah 2 pertandingan tandang termasuk melawan Jepang akan menjadi penentu nasib Indonesia di kualifikasi ini. Verdong berharap Jepang yang kemungkinan besar sudah mengamankan tiket Piala Dunia 2026 akan menurunkan tim cadangan saat menghadapi Indonesia di laga terakhir. Hal ini dianggap bisa memberikan keuntungan besar bagi
timnas Indonesia. Yang terakhir adalah melawan Jepang tandang. Mudah-mudahan mereka sudah mengetahuinya sehingga bisa bermain di tim B, kata Verdong. Dengan optimisme tinggi, Verdong yakin pertandingan-pertandingan mendatang dapat membawa Indonesia semakin dekat ke pentas sepak bola dunia. Langkah ini diyakini mampu menjadi tonggak sejarah baru bagi perkembangan sepak bola tanah air. Kabar baik untuk timnas Indonesia. Australia ketimpa kabar buruk. Timnas Indonesia akan melawan Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2025 mendatang. Ada kabar baik bagi skuad Garuda sebab The Socceroos julukan timnas Australia batal diperkuat bomber house goal bernama Marine Jackolis. Sebagai informasi, Marine Jackolis masuk dalam rencana pemanggilan ke timnas Australia. Pasalnya performanya apik di liga. Bermain untuk MacArthur FC di Liga Australia, ia sudah menorehkan 4 gol dari 5 pertandingan yang sudah dilakoni. Sayangnya, pemain berusia 27 tahun ini tidak eligible menurut aturan FIFA, padahal ia sudah memegang paspor Australia. Dinukil dari Liga Australia, penyebabnya adalah orang tua atau kakek neneknya tidak lahir di Australia. Jackolis memegang paspor Australia karena ayahnya yang menetap selama 15 tahun di Melbourne. Hal ini membuat Jackolis harus tinggal di Australia selama 5 tahun berturut-turut jika ingin dinaturalisasi untuk eligible dari aturan FIFA. Tentu kabar ini merupakan angin segar bagi timnas Indonesia. Jackolis merupakan pemain yang bisa berbahaya bagi skuad Garuda jika bermain untuk Australia. Namun, dengan tidak eligiblenya pemain keturunan Kroasia tersebut, lini serang Australia dipastikan tidak akan mendapatkan tambahan yang signifikan. Makin mewah berlimpah, wajah baru striker timnas. PSSI tampaknya harus segera mengejar peluang untuk menaturalisasi beberapa pemain keturunan setelah merampungkan proses oleh Romani, sebab masih ada banyak opsi yang bisa dikejar untuk memperkuat timnas Indonesia. Ole Romani akan menjadi pemain naturalisasi terbaru setelah dirinya berjumpa Erick Thohir. Setelah ini, timnas Indonesia punya kesempatan untuk mendatangkan amunisi baru karena stoknya masih berlimpah ruah. Ada beberapa pemain keturunan Indonesia yang harus diperhitungkan matang-matang oleh PSSI dalam waktu dekat. Mereka punya kualitas mumpuni yang bisa menambah kualitas skuad Garuda. Berikut, Garuda Soccer menyajikan deretan nama pemain keturunan Indonesia yang harus segera diincar oleh timnas Indonesia setelah menyelesaikan proses naturalisasi oleh Romani. Miliano Jonathan. Untuk menambah daya dobrak lini depan timnas, pemain keturunan Indonesia yang patut dikejar PSSI untuk naturalisasi selanjutnya ialah Miliano Jonathan. Winger asal klub Liga Belgia Vitesse ini punya kualitas yang mumpuni. Shin Taeyong bisa mendapatkan amunisi baru untuk mengisi lini serang apabila pemain kelahiran Belanda ini bisa dinaturalisasi. Apalagi usianya masih sangat muda karena baru menginjak 20 tahun. Namun PSSI memang harus kerja keras untuk meyakinkan Miliano agar bersedia gabung, sebab saat ini dia masih fokus bersama klubnya setelah absen lama karena cedera ACL. Milion Manhoef. Pemain lain di lini depan yang bisa dipertimbangkan PSSI ialah Milion Manhoef. Sama seperti Miliano, pemain berusia 22 tahun ini juga beroperasi di area sayap. Kualitasnya memang tak perlu diragukan lagi. Saat ini, dirinya berkarir di kasta kedua Liga Inggris bersama Stoke City. Menit bermain yang diperoleh memang cukup reguler. Dia sudah mengukir 5 gol dan 1 assist dari 18 laga dalam musim 2024-2025. Namun, PSSI juga punya hambatan mengingat Milion Manhoef saat ini berstatus sebagai pemain andalan timnas Belanda U21. Tentu tak mudah untuk merayunya agar menjadi WNI. Jairo Ritual. Shin Taeyong tentu membutuhkan tambahan amunisi di lini tengah, sebab stok gelandang yang bisa dimaksimalkan timnas Indonesia sangat terbatas. Itulah mengapa nama Jairo Ritual layak diperhitungkan. Pemain yang kini berkarir di kasta tertinggi Liga Belgia bersama Royal Antwerp itu bisa menjadi alternatif tambahan untuk menemani Tom Haye, Ivar Jenner maupun Nathan Joe Aon. Dia punya pengalaman bermain yang sangat luar biasa karena pernah memperkuat klub-klub elit Eropa semacam Ajax Amsterdam hingga Crystal Palace. Sehingga ia bisa menjadi kekuatan baru di lini tengah timnas Indonesia. Bek timnas Nathan Joe Aon pindah ke Bayern Munchen. Pemain timnas Indonesia Nathan Joe Aon ramai jadi omongan karena masuk akun Instagram Bayern Munchen. Nathan Joe Aon ikut ambil bagian di perjuangan timnas Indonesia melawan Jepang serta Arab Saudi. Pemain 22 tahun ini disebut tampil sebagai starter ketika melawan Jepang. Lalu saat berhadapan dengan Arab Saudi, Nathan menjadi pemain pengganti. Usai memperkuat skuad Garuda dalam 2 pertandingan, Nathan Joe Aon menyempatkan diri mampir ke tempat Raffi Ahmad. Tidak sendirian, ia bersama keluarga dan kekasihnya. Nah, ketika berkunjung ke Andara atau tempat
sempat Raffi Ahmad, Nathan juga bertemu dengan Ryansa alias Cipung. Mereka pun foto bersama. Dalam foto tersebut diketahui bahwa Cipung memakai jersey Bayern Munchen lengkap dengan sepatunya. Sontak foto itu diunggah ulang oleh Instagram klub Bundesliga Jerman tersebut. Jadi munculnya foto Nathan bukan sebuah berita transfer sebab ia kini masih berstatus pemain Swansea City. Adapun di musim ini Nathan masih belum dapat mendapatkan menit bermain di Swansea City. Total ia tampil dalam 3 pertandingan dalam semua kompetisi. Malaysia dibuat iri dengki oleh timnas Indonesia. Kecintaan pemain timnas Indonesia Jai Itzes dan Ragnar Oratmangun yang terlihat sangat lancar menyanyikan lagu Tanah Airku ternyata membuat netizen asal Malaysia sampai merasa iri dengki. Netizen asal Malaysia menyoroti kefasihan Jai Itzes dan Ragnar Oratmangun yang bisa dengan fasih menyanyikan lagu Tanah Airku seusai pertandingan timnas Indonesia melawan Arab Saudi pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selesai duel yang berlangsung di Stadion Gelora Utama Bung Karno Senayan, keduanya memang secara khusus mendapatkan sorotan dalam momen sakral ini. Menyanyikan lagu Tanah Airku memang sudah menjadi tradisi pendukung timnas Indonesia seusai pertandingan. Biasanya para pemain dan staf pelatih melingkar di tengah lapangan untuk bersama-sama menyanyikan lagu ini. Jai Itzes dan Ragnar Oratmangun tampak sangat hafal dengan lagu tersebut. Hal ini pun sampai menjadi sorotan netizen asal Malaysia yang memberikan atensi khusus terhadap kedua pemain tersebut. Di tengah mempertanyakan apakah para pemain keturunan yang nantinya memperkuat timnas Malaysia bisa sangat fasih menyanyikan lagu kebangsaan mereka, negaraku, seperti Jai dan Ragnar menyanyikan lagu Tanah Airku. Jika benar pemain keturunan yang bermain untuk Malaysia nanti, apakah dia bisa menyanyikan lagu negaraku seperti Jai Itzes dan Ragnar Oratmangun yang bisa menyanyikan lagu Tanah Airku, kata netizen Malaysia.